Baghdad pada masa itu dikenal sebagai kota kemakmuran dan kebijaksanaan. Di setiap sudut pasar terdengar lantunan doa, di setiap jalan bertebaran para pedagang dari berbagai negeri. Namun di balik gemerlapnya kota, tersembunyi sesuatu yang busuk. Sebuah rahasia yang menggerogoti sendi-sendi keadilan. Para hakim yang dulu diagungkan karena kebijaksanaan mereka, kini mulai dikenal sebagai para penjaga hukum yang berwajah dua. Siang hari mereka bicara tentang kebenaran, malamnya mereka menghitung uang suap di bawah cahaya lentera. Rakyat mulai kehilangan harapan. Banyak orang miskin datang ke pengadilan dengan harapan mendapat keadilan, tapi pulang dengan tangan kosong dan hati hancur. Setiap perkara yang dibawa rakyat kecil selalu berakhir sama. Yang memiliki harta selalu menang, yang tak punya apa-apa selalu disalahkan. Keadilan, bagi mereka, kini hanyalah kata kosong di mulut para hakim. Suatu sore seorang ibu tua berlari keluar dari ruang sidang sambil menangis. "Mereka bilang aku salah karena aku miskin," serunya di jalan. Orang-orang menatap dengan iba, namun tak berani bicara. Beberapa hanya berbisik pelan. Pengadilan sekarang bukan lagi tempat mencari kebenaran, tapi tempat menjualnya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang raja. Ia duduk termenung di ruang tahtanya yang luas, memandangi langit Baghdad dari jendela istana. "Benarkah keadilan di negeriku telah mati?" gumamnya. Ia telah menerima banyak laporan, tapi tak satu pun yang bisa dibuktikan. Para hakim tampak sopan di hadapannya, berbicara dengan kata-kata manis, dan menutupi kebusukan dengan jubah sutra. Raja tahu, kalau ia menuduh tanpa bukti, kekacauan bisa terjadi. Maka ia memanggil orang yang paling licik sekaligus paling jujur di seluruh Baghdad, Abu Nawas. Panggil dia ke istana, titah raja, karena hanya otak nyelenehnya yang bisa memancing kebenaran keluar dari lubang kegelapan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, matanya cerdas, dan senyumnya seperti orang yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. Raja menatapnya lama. "Abu Nawas," ucapnya perlahan, "aku mendengar para hakimku tidak lagi menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Mereka menimbang keadilan bukan dengan akal, tapi dengan timbangan emas." Abu Nawas menunduk sopan. "Tuanku," katanya dengan nada ringan namun tajam, "keadilan itu seperti timbangan yang harus dijaga dari debu. Bila timbangan itu mulai miring, maka bukan emas yang perlu disalahkan, tapi tangan yang memegangnya." Raja menghela napas. "Aku ingin bukti, tapi aku tak mau menuduh tanpa dasar." Abu Nawas tersenyum kecil, matanya berkilat seperti kucing yang melihat mangsa. "Tuanku, untuk menangkap pencuri keadilan, aku harus berpura-pura menjadi korban kejahatan. Biarkan aku terjun ke dalam pengadilan, agar bisa melihat apakah kebenaran masih punya kursi di sana." Raja terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" "Aku akan membuat sebuah perkara palsu," jawab Abu Nawas, "dan biarkan para hakim memutuskan nasibku. Dari sana kita akan tahu, apakah keadilan masih hidup, atau sudah dikubur bersama hati nurani mereka." Raja menatapnya tajam. "Tapi bagaimana jika mereka mengenalmu?" Abu Nawas terkekeh. "Tuanku, orang-orang yang tamak tidak melihat wajah, mereka hanya melihat harta. Jika aku datang sebagai orang miskin, mereka akan menunjukkan wajah aslinya." Raja akhirnya mengangguk. "Baiklah, lakukan sesukamu. Tapi jangan sampai menimbulkan keributan. Aku tak ingin istana diwarnai gosip." "Tenanglah tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya akan menyalakan pelita di ruang yang gelap. Jika para hakim merasa silau, itu bukan salah pelitanya, tapi karena mereka terlalu lama hidup dalam kegelapan." Setelah berpamitan, Abu Nawas berjalan keluar dari istana dengan langkah ringan. Tapi di wajahnya tersirat rencana besar. Orang-orang yang melihatnya bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Ia berjalan menuju pasar, berbicara dengan beberapa orang, membeli selembar kertas, tinta, dan membawa seorang teman lamanya yang berwajah tegas namun jujur. Di sebuah kedai kecil, mereka berdua duduk merencanakan sesuatu yang aneh. "Temanku," kata Abu Nawas, "aku ingin kau menuduhku berhutang padamu 1000 dinar. Temannya terkejut. "Apa kau sudah gila, Abu Nawas? Kalau begitu aku harus bersaksi palsu." "Justru itu tujuanku," jawab Abu Nawas santai. "Kita akan menguji apakah pengadilan lebih percaya pada kebenaran atau pada uang." Ia menatap ke langit Baghdad yang mulai berwarna jingga, lalu tersenyum penuh teka-teki. "Jika keadilan masih hidup,
katanya pelan, maka aku akan terbebas. Tapi jika keadilan sudah mati, maka aku akan tahu siapa pembunuhnya. Keesokan paginya, orang-orang di pasar dikejutkan kabar, Abu Nawas akan diadili. Seluruh Baghdad gempar. Abu Nawas? Diadili? Apa dosanya? Tak seorang pun tahu pasti, tapi banyak yang penasaran dan datang ke gedung pengadilan untuk menyaksikan. Ruangan itu penuh sesak, suara bisik-bisik memenuhi udara. Di tengah kerumunan, Abu Nawas duduk tenang, bahkan sempat bersenandung kecil. Lihatlah, kata seorang pedagang. Orang itu seolah sedang menunggu pertunjukan, bukan pengadilan. Mereka tidak tahu bahwa memang benar, pengadilan itu akan menjadi pertunjukan, dan para hakimlah yang akan menjadi pelakonnya tanpa sadar. Sementara itu, di istana, raja duduk di singgasananya sambil menatap keluar jendela. Ia memegang sehelai surat kecil dari Abu Nawas, bertuliskan satu kalimat, "Tuanku, bersiaplah menyaksikan bagaimana keadilan bisa mati tanpa darah." Raja tersenyum pahit. Ia tahu, hari ini Baghdad akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Sebuah persidangan yang akan membuka mata semua orang tentang bagaimana hukum bisa berubah menjadi alat dan bagaimana kebenaran bisa menertawakan kebohongan. Dan di antara kerumunan rakyat yang memenuhi pengadilan, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Abu Nawas akan dihukum, atau justru para hakimlah yang akan terjebak dalam permainan mereka sendiri? Keesokan paginya, matahari Baghdad belum sepenuhnya naik ketika kabar itu menyebar ke seluruh pasar. Abu Nawas akan diadili hari ini. Orang-orang segera meninggalkan dagangan mereka. Para penjual kurma menutup lapak, para tukang karpet menggulung jualannya, bahkan anak-anak berlarian menuju gedung pengadilan. Tak ada yang ingin melewatkan pemandangan langka. Si cerdik Abu Nawas berdiri di hadapan para hakim yang terkenal licik. Katanya ia berhutang 1.000 dinar, bisik seorang pria. Abu Nawas? Berhutang? Pada siapa? Tanya yang lain. Tak seorang pun tahu kebenarannya, tapi di Baghdad, satu hal pasti bila nama Abu Nawas terlibat, maka sesuatu yang aneh akan terjadi. Gedung pengadilan hari itu sesak. Para hakim duduk di kursi tinggi mereka dengan wajah serius, tapi di balik tatapan mereka tersimpan rasa penasaran. Mereka tahu siapa Abu Nawas, orang yang sering membuat mereka tampak bodoh di hadapan rakyat. Kini, kesempatan untuk membalas dendam datang dengan sendirinya. Di sisi lain ruangan, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang cemas. Bahkan, ia sempat tertawa kecil ketika melihat seorang penjaga yang terlalu sibuk menyisir janggutnya di depan cermin kecil. Teman yang menuduhnya, seorang pria bernama Mahdi, melangkah ke depan dengan wajah tegas, seperti sudah dilatih semalaman. Hakim utama membuka sidang. Abu Nawas bin Hadi, katanya dengan nada berwibawa, "Engkau dituduh berhutang 1.000 dinar pada Mahdi bin Karim, namun enggan membayar. Benarkah tuduhan ini?" Abu Nawas berdiri perlahan. Suasana langsung hening. "Benar, Tuan Hakim," jawabnya dengan nada tenang. "Aku memang berhutang, tapi izinkan aku mencatat pengakuanku secara tertulis, agar keadilan tercatat, bukan hanya terdengar." Para hakim saling pandang. "Tulislah jika itu membuatmu merasa tenang," kata hakim utama, pura-pura bijak. Abu Nawas mengambil selembar kertas dan pena. Ia menulis dengan perlahan, dengan senyum samar yang membuat Mahdi hampir tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada hakim. Hakim membaca dengan suara keras. "Aku, Abu Nawas, akan membayar hutangku sebesar 1.000 dinar apabila keadilan masih hidup di pengadilan ini." Ruangan mendadak senyap. Para hakim saling menatap, tak tahu apakah mereka sedang diejek atau dipuji. Beberapa rakyat di belakang menahan tawa, menutup mulut mereka agar tak terdengar. Hakim kedua, yang dikenal paling rakus, mendengus. "Apa maksud kalimat itu, Abu Nawas? Apakah engkau menuduh kami tak adil?" Abu Nawas mengangkat alis, pura-pura bingung. "Aku hanya berkata jujur. Jika keadilan masih hidup, maka aku tentu akan membayar. Tapi jika keadilan sudah mati, kepada siapa aku harus membayar?" Kata-kata itu seperti panah yang menancap di dada para hakim. Beberapa dari mereka mulai gelisah, tapi yang lain pura-pura tertawa. "Cukup dengan permainan kata-kata," bentak hakim ketiga. "Keadilan tetap hidup di sini. Kau harus bayar sekarang juga." Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Apakah Tuan Hakim sudah memutuskan bahwa keadilan masih hidup?"
Sudah tentu, jawab hakim dengan sombong. Baiklah, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Kalau begitu, izinkan aku pergi mencari keadilan itu terlebih dahulu. Karena jika ia benar-benar hidup, aku akan menemukannya. Dan bila sudah kutemukan, aku akan kembali membayar hutangku. Semua mata membelalak. Beberapa rakyat tertawa keras, tapi segera dibungkam oleh penjaga pengadilan. Kau mempermainkan hukum, teriak hakim keempat. Tidak, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas lembut. Aku hanya mengikuti logika hukum kalian. Jika aku wajib membayar karena keadilan masih hidup, maka izinkan aku mencari di mana keadilan itu bersembunyi. Hakim utama memukul meja dengan palu kayu. Diam, kau pikir kami bodoh? Abu Nawas tersenyum, membungkuk sopan. Aku tak pernah berpikir demikian, Tuan. Aku hanya sedang mencari bukti bahwa kebijaksanaan tidak buta. Beberapa penjaga mulai melangkah ke arahnya, tapi hakim menghentikan mereka. Mereka tak ingin terlihat kejam di depan rakyat, maka sidang pun ditunda. Di luar gedung pengadilan, rakyat Baghdad berkumpul membicarakan apa yang baru saja terjadi. Abu Nawas benar-benar gila, kata seorang pria tua sambil tertawa. Tapi gila yang membuat kita sadar, siapa sebenarnya yang waras di pengadilan itu. Yang lain menimpali. Dia menulis satu kalimat, tapi isinya seperti cermin yang menampar semua hakim. Sementara itu, di balik dinding ruang sidang, para hakim berkumpul dengan wajah merah padam. Dia mempermalukan kita di depan rakyat, kata salah satu dengan marah. Kita harus balas, kita tak boleh dibiarkan jadi bahan tertawaan, kata yang lain. Namun hakim utama menatap mereka tenang. Jangan terburu-buru. Orang seperti Abu Nawas tak bisa dijatuhkan dengan kemarahan. Kita harus menjebaknya dengan hukum yang ia banggakan itu. Malamnya, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk menatap secari kertas yang tadi ia tulis di pengadilan. Di meja kayu kecil, lentera bergoyang diterpa angin malam. Ia tersenyum kecil. Kadang, gumamnya, untuk membuktikan siapa pencuri keadilan, aku harus mencuri perhatian mereka dulu. Di luar rumah terdengar langkah-langkah pelan. Seorang kurir rahasia datang membawa pesan dari istana. Surat dari raja. Abu Nawas, aku telah mendengar kabar persidanganmu. Apakah kau menemukan yang kau cari? Abu Nawas mengambil pena dan menulis balasan singkat. Belum, tuanku, tapi aku melihat bayangan panjangnya. Jika keadilan belum mati, maka ia sedang sekarat di bawah meja hakim. Surat itu dikirim kembali ke istana malam itu juga. Raja membaca sambil menghela napas berat. Ia tahu, permainan baru saja dimulai dan Abu Nawas sedang menarik para hakim masuk ke jaringnya perlahan-lahan. Keesokan harinya, rakyat kembali memenuhi pengadilan. Mereka ingin tahu, apa yang akan dilakukan para hakim untuk menghadapi Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas berjalan menuju gedung pengadilan dengan senyum tenang dan langkah ringan, seperti orang yang tahu rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Dan di udara yang panas pagi itu, satu bisikan beredar di antara rakyat. Hari ini bukan Abu Nawas yang diadili, tapi para hakimlah yang akan dihakimi oleh kebijaksanaannya sendiri. Keesokan harinya, matahari Baghdad naik perlahan, tapi panasnya seolah lebih menyengat dari biasanya. Bukan karena musim, melainkan karena amarah yang membara di dalam gedung pengadilan tertinggi. Para hakim berkumpul di ruangan mereka yang megah, dengan tirai tebal menutupi cahaya. Wajah mereka tegang, penuh kemarahan yang disembunyikan di balik senyum palsu. Dia mempermainkan kita di depan rakyat, kata hakim pertama dengan nada kesal. Seluruh Baghdad menertawakan kita semalam. Hakim kedua, yang dikenal paling rakus, memukul meja dengan marah. Aku bahkan tidak bisa keluar rumah. Anak-anak di jalan memanggilku hakim emas, semua karena mulut Abu Nawas. Yang ketiga menimpali dengan suara geram. Ia menulis satu kalimat dan seluruh kota menganggap kita bajingan. Ini penghinaan besar. Namun hakim keempat, yang paling tua dan paling licik, hanya menatap mereka dengan mata sipit. Tenangkan diri kalian. Orang seperti Abu Nawas tidak bisa dikalahkan dengan kemarahan. Ia bukan musuh yang bisa kita bunuh dengan pedang. Ia adalah ular yang harus dibungkus dengan kata-kata manis sebelum racunnya kita buat menelan dirinya sendiri. Keempatnya terdiam sejenak. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar detak jam pasir di meja kayu besar. Lalu hakim tua itu melanjutkan, kita akan memanggilnya lagi. Kali ini bukan untuk perkara hutang, tapi untuk mempertanggungjawabkan kata-katanya. Biarkan seluruh Baghdad melihat bahwa di depan hukum, bahkan Abu Nawas tidak kebal.
Mereka semua sepakat. Sebuah surat panggilan ditulis dan dikirim ke rumah Abu Nawas. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas sedang duduk di teras sambil menyesap secangkir teh. Seekor kucing tidur di bawah kursinya, dan suara azan zuhur terdengar jauh di menara masjid. Ketika seorang utusan datang membawa surat itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Dugaan tepat, gumamnya sambil membuka gulungan surat. Mereka bukan hanya tersinggung, tapi juga ketakutan. Ia membaca dengan tenang. Kepada Abu Nawas bin Hadi, engkau diminta hadir di ruang pengadilan tinggi untuk menjelaskan ucapan dan perbuatanmu yang dianggap merendahkan martabat hukum dan para hakim. Abu Nawas menatap kertas itu cukup lama lalu melipatnya pelan-pelan. Lucu, katanya. Yang korup bisa menuduh orang lain menghina keadilan, padahal keadilan sudah lama mereka jual di bawah meja. Ia berdiri, mengenakan jubah lusuhnya, lalu berkata pada kucing yang masih tidur, "Hei, kalau aku tak pulang malam ini, jangan tunggu aku. Mungkin aku sedang menertawakan keangkuhan manusia di ruang sidang." Hari pemanggilan tiba. Rakyat kembali memenuhi gedung pengadilan. Kali ini lebih ramai dari sebelumnya. Isu yang beredar di pasar makin liar. Abu Nawas akan diadili karena menghina hukum. Namun banyak juga yang datang bukan untuk menonton, tapi untuk diam-diam berharap bahwa seseorang akhirnya berani bicara tentang kebusukan yang selama ini mereka rasakan. Ketika Abu Nawas masuk ke ruang sidang, 4 hakim sudah duduk di kursinya masing-masing. Berpakaian megah dengan sorban besar dan cincin di setiap jari. Mereka ingin terlihat gagah, tapi di balik jubah itu, wajah mereka tegang. Mereka tahu, satu kalimat dari Abu Nawas saja bisa mengguncang reputasi mereka. Hakim pertama membuka sidang dengan suara berat, berusaha terdengar tegas. Abu Nawas, engkau telah mempermainkan hukum, menulis pernyataan yang menghina pengadilan, dan menimbulkan keributan di tengah masyarakat. Apa kau pikir kami ini mainanmu? Abu Nawas berdiri perlahan, menatap mereka dengan pandangan tajam tapi tetap santai. Tuan-tuan hakim, atasin di papan, katanya lembut. Aku tidak pernah mempermainkan hukum. Aku hanya menunjukkan bagaimana hukum mempermainkan dirinya sendiri. Suasana ruang sidang seketika menjadi tegang. Suara rakyat di belakang ruangan berdesis, beberapa menahan tawa, yang lain menunduk khawatir. Hakim kedua langsung menepuk meja. Berani sekali kau bicara begitu. Abu Nawas menatapnya tenang. Apakah Tuan Hakim tersinggung karena kebenaran terdengar seperti ejekan? Hakim ketiga, yang paling muda, mencoba mengalihkan suasana. Kau pikir kau lebih pintar dari kami semua? Abu Nawas tersenyum kecil. Oh tidak, aku hanya punya satu kelebihan kecil. Aku tidak pernah menjual pikiranku kepada uang. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala para hakim. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar helaan napas para penonton yang tak berani bersuara. Hakim keempat, yang paling tua, mencoba menenangkan suasana. Abu Nawas, jangan terlalu sombong. Engkau memang pandai bermain kata, tapi pengadilan, kata-kata tanpa bukti hanyalah debu. Abu Nawas membungkuk sedikit, menatapnya dalam-dalam. Benar, Tuan Hakim. Tapi bukankah keadilan seharusnya lahir dari kata-kata yang jujur, bukan dari emas yang licin? Ruangan meledak dengan bisikan dan gumaman. Rakyat berbisik, para penjaga saling pandang, bahkan hakim muda itu menggigit bibirnya. Hakim pertama menatap tajam. Cukup, kau mempermalukan lembaga pengadilan. Bukan aku yang mempermalukannya, jawab Abu Nawas. Pengadilan mempermalukan dirinya sendiri saat menolak kebenaran hanya karena kebenaran tidak membawa hadiah. Para hakim benar-benar geram kali ini, tapi mereka juga takut. Abu Nawas bukan orang bodoh yang bisa dituduh sesuka hati. Setiap kata-katanya seperti jebakan yang bila mereka tanggapi, justru akan menelanjangi keserakahan mereka sendiri. Hakim tua itu akhirnya berkata dengan nada dingin, "Baiklah Abu Nawas, kami beri kau kesempatan terakhir. Jika kau memang merasa benar, buktikan. Buktikan bahwa kami tidak adil seperti tuduhanmu." Abu Nawas tersenyum. Sungguh kehormatan besar bagiku mendapat kesempatan membuktikan keburukan tanpa perlu memfitnah. Ia menatap seluruh ruangan, lalu menambahkan, "Besok aku akan datang kembali dengan satu bukti-bukti yang tak bisa kalian bantah, bahkan tanpa aku bicara sepatah kata pun." Ruang sidang bergemuruh. Rakyat saling berbisik. Apa maksudnya? Bukti tanpa kata-kata? Apakah dia punya saksi?
Para hakim saling pandang dengan waspada. Mereka tahu, Abu Nawas tak pernah berbicara tanpa maksud tersembunyi. Sementara Abu Nawas menunduk sopan dan melangkah pergi dari ruang sidang, meninggalkan 4 hakim yang tampak seperti patung kebingungan. Dan saat ia keluar dari pintu pengadilan, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di lantai marmer, membuat bayangan panjang Abu Nawas terlihat seperti sosok misterius yang membawa rahasia besar. Di luar, rakyat menyambutnya dengan bisikan penuh harapan. Apa yang akan dia lakukan besok? Bukti apa yang dimaksud? Apakah ia akan menelanjangi para hakim di depan raja? Abu Nawas hanya tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Besok, katanya pelan, akan tiba saatnya kebenaran berbicara tanpa mulut. Dan dari jauh, di menara istana, Raja Baghdad yang mendengar kabar tentang sidang itu hanya berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Jika Abu Nawas benar, maka besok bukan hanya pengadilan yang akan diadili, tapi seluruh hati para penguasa. Setelah pertemuan Abu Nawas dengan rakyat kecil itu, kabar tentang keberaniannya menghadapi para hakim korup menyebar seperti api di padang ilalang. Suara-suara mulai bergema di seluruh kota Baghdad. Orang-orang membicarakan namanya di pasar, di masjid, bahkan di istana. Abu Nawas menantang hakim-hakim besar, begitu bisik seorang penjual kurma kepada pembelinya. Dia gila, tapi mungkin dia satu-satunya yang masih berani berkata jujur, jawab pembeli itu lirih. Namun, di balik hiruk-pikuk kabar itu, para hakim mulai gelisah. Mereka merasa nama dan kehormatan mereka tercoreng di mata rakyat. Hakim agung bernama Qasim bin Rahman yang paling ditakuti dan paling kaya di antara mereka memukul meja kayu di ruang sidangnya. Cukup aku tidak akan membiarkan pengemis bernama Abu Nawas menginjak-injak kehormatan para penegak hukum, katanya dengan mata berapi. Lalu apa yang hendak Anda lakukan, Yang Mulia? Tanya salah satu hakim muda dengan nada takut. Kita adili dia. Kita jadikan Abu Nawas terdakwa atas tuduhan menghina pengadilan dan menghasut rakyat melawan hukum. Semua hakim serentak mengangguk, tapi di antara mereka ada yang menatap diam seorang hakim bernama Jalal, yang diam-diam mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Dalam hatinya ia berbisik, aku ingin tahu, apakah Abu Nawas benar-benar mampu melawan sistem yang menelannya hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, panggilan pengadilan tiba di tangan Abu Nawas. Namun, alih-alih panik, ia hanya tersenyum kecil sambil menatap surat itu. Rupanya para hakim ingin bermain, katanya pelan. Baiklah, permainan logika akan dimulai. Hari sidang tiba. Ruang pengadilan penuh sesak oleh rakyat yang penasaran. Banyak yang datang bukan karena ingin melihat peradilan, tapi karena ingin menyaksikan bagaimana Abu Nawas orang biasa tanpa gelar berdebat dengan para hakim terpelajar. Di depan ruangan, para penjaga berdiri tegak. Abu Nawas berjalan masuk dengan langkah tenang, mengenakan jubah lusuh dan sorban putih sederhana. Sementara para hakim duduk di atas panggung tinggi di belakang meja besar berukir emas. Hakim Qasim membuka sidang dengan suara lantang. Abu Nawas, engkau dituduh menghina kehormatan pengadilan dan menghasut rakyat melawan hukum. Apakah engkau mengakuinya? Abu Nawas menatap lurus ke arah hakim. Tuanku, jawabnya lembut. Aku tak pernah menghina hukum. Aku hanya bertanya, mengapa hukum seringkali menutup mata pada kebenaran? Ruangan bergemuruh. Sebagian rakyat bertepuk tangan, tapi penjaga segera menenangkan mereka. Wajah Qasim memerah. Pertanyaanmu itu penghinaan, bentaknya. Tidak, tuanku, balas Abu Nawas sambil tersenyum. Penghinaan adalah ketika seseorang tahu kebenaran, namun berpura-pura buta demi segenggam emas. Kata-kata itu seperti pedang yang menembus dada para hakim. Jalal, sang hakim muda yang tadi diam menunduk, berusaha menutupi senyum kecilnya. Qasim mengetuk palu dengan keras. Diam, kau pikir siapa dirimu berani menuduh kami buta? Abu Nawas melangkah maju setapak. Aku bukan siapa-siapa, tuanku. Tapi bukankah pengadilan ini tempat untuk bicara tentang kebenaran? Jika tidak boleh bicara jujur di sini, lalu di mana lagi rakyat harus bicara? Ruangan kembali hening. Suara Abu Nawas bergema, memantul di dinding batu. Setiap kalimatnya menusuk seperti panah, namun dengan kelembutan yang tak bisa disangkal. Hakim Qasim mencoba menggiring perdebatan. Baiklah, jika engkau memang begitu yakin dengan kebenaranmu, buktikan. Apakah engkau bisa menunjukkan bahwa kami, para hakim, telah berlaku tidak adil? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, tuanku.
Tapi izinkan aku melakukan satu hal terlebih dahulu. Aku ingin meminta 3 gelas air. 3 gelas air dibawa oleh penjaga. Abu Nawas menaruh ketiganya di depan meja hakim. Perhatikan baik-baik, katanya. Yang pertama aku isi dengan air jernih, melambangkan hati yang bersih. Yang kedua, aku isi dengan lumpur, melambangkan keadilan yang telah dikotori oleh kepentingan. Dan yang ketiga, campuran keduanya. Ia menatap para hakim satu persatu. Ceritakan padaku, tuanku, gelas mana yang paling sering diminum oleh pengadilan hari ini? Tak ada yang menjawab, suasana menjadi tegang. Para hakim menatap gelas itu seperti sedang melihat cermin. Gelas ketiga, ucap Abu Nawas akhirnya, karena disitulah kalian bisa meminum air kebenaran tanpa kehilangan rasa kekuasaan. Sedikit jernih agar tampak suci, sedikit kotor agar tetap berkuasa. Kata-kata itu memukul kesadaran banyak orang di ruangan itu. Bahkan sebagian rakyat meneteskan air mata. Mereka merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani mengatakan kebenaran dengan cara yang begitu halus namun mematikan. Hakim Qasim menahan amarah. Ia tahu Abu Nawas benar, tapi ia tak bisa membiarkan dirinya kalah di depan rakyat. "Cukup," katanya keras. "Kau hanya pandai bermain kata, tapi di pengadilan ini, yang berbicara adalah bukti, bukan perumpamaan." Abu Nawas menunduk sejenak. "Baiklah, tuanku. Jika yang kau minta bukti, maka izinkan aku menghadirkan saksi yang kalian sendiri telah hukum dengan ketidakadilan." Suara rakyat mulai riuh. Siapa saksi yang dimaksud? Apakah Abu Nawas benar-benar memiliki bukti melawan para hakim korup itu? Namun sebelum hakim bisa menghentikan sidang, seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan memasuki ruangan. Wajahnya penuh luka, bajunya robek-robek, dan matanya kosong. Semua orang terdiam melihatnya. "Siapa orang itu?" tanya Qasim dengan nada curiga. Abu Nawas menatap lelaki itu dengan lembut. "Inilah saksi kebenaran, tuanku," katanya pelan. "Ia bukan pejabat, bukan bangsawan, bukan ulama besar. Ia adalah wajah rakyat yang kalian buta, yang telah kehilangan segalanya karena keputusan kalian." Ruang pengadilan mendadak sunyi. Tak ada yang berani bicara. Dan di tengah keheningan itu, Abu Nawas berbisik lirih, namun terdengar sampai ke seluruh ruangan. "Jika hukum tak lagi berpihak pada kebenaran, maka biarlah kebenaran yang datang ke pengadilan." Dan disitulah babak baru dimulai. Abu Nawas bukan lagi sekadar terdakwa. Ia telah mengubah panggung pengadilan menjadi medan perang antara logika dan keserakahan, antara kebenaran dan kepalsuan. Namun apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ini tak ada yang tahu. Yang pasti, malam itu seluruh Baghdad bergetar oleh satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Abu Nawas akan menang melawan sistem yang dibangun untuk menelan kebenaran itu sendiri? Ruangan pengadilan yang megah itu tiba-tiba berubah sunyi seperti kuburan. Semua mata tertuju pada sosok tua yang berdiri di tengah ruangan. Wajahnya keriput, matanya sayu, dan tangannya gemetar menggenggam tongkat kayu yang sudah retak. Tak ada yang tahu siapa dia, namun dari setiap langkahnya terasa seperti beban masa lalu sedang ikut melangkah bersamanya. Hakim Qasim bin Rahman mengerutkan alis. "Siapa orang ini, Abu Nawas? Kau pikir pengadilan ini tempat untuk mendengarkan pengemis tua?" Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Tuanku, pengemis tua ini dulunya adalah seorang kepala desa. Tapi karena keputusan pengadilan yang tidak adil, seluruh hartanya disita dan keluarganya tercerai-berai. Aku ingin kau mendengar kisahnya jika memang hukum di ruangan ini masih memiliki telinga." Qasim terdiam sesaat. Ia tidak ingin terlihat takut di depan rakyat. "Baiklah," katanya akhirnya, "tapi jika kesaksiannya tidak relevan, aku akan menjatuhkan hukuman tambahan untukmu." Abu Nawas tersenyum samar. "Jika kebenaran dianggap tidak relevan, maka yang seharusnya diadili bukan aku, tapi nurani kalian." Kalimat itu membuat banyak orang yang hadir menunduk. Sementara si lelaki tua mulai berbicara dengan suara serah. "Namaku Khalid," ucapnya pelan. "Aku dulu kepala desa di sebuah wilayah kecil di pinggiran Baghdad. Tanah itu subur dan rakyatnya hidup damai. Tapi semuanya berubah ketika utusan pengadilan datang membawa surat perintah dari Hakim Qasim. Qasim tersentak, tapi menahan diri untuk tidak bereaksi. Rakyat yang hadir menatapnya tajam. "Kau menuduh Hakim Qasim?" tanya salah satu hakim lainnya. Khalid menatap mereka, matanya bergetar menahan amarah yang telah lama terpendam.
Bukan menuduh. Aku hanya menceritakan apa yang kulalui. Ia mengirim orangnya untuk mengambil tanah kami dengan alasan pajak yang katanya belum dibayar. Padahal kami sudah membayar tapi bukan kepada pengadilan, melainkan kepada petugas yang dikirim olehnya sendiri. Ruangan menjadi gaduh. Qasim memukul meja. Omong kosong, aku tak pernah melakukan hal semacam itu. Khalid mengangkat tongkatnya menunjuk ke arah Qasim. Kau mungkin tidak melakukannya sendiri, tapi tangan-tanganmu melakukannya atas perintahmu. Aku kehilangan segalanya, tuanku. Rumahku dibakar, anakku ditangkap karena membela kebenaran, dan istriku mati dalam pelarian. Suara lelaki tua itu pecah di akhir kalimatnya. Beberapa rakyat di ruangan itu menunduk, menahan air mata. Tapi Qasim hanya menatap dingin. Bukti mana? Jangan datang ke sini hanya dengan air mata. Abu Nawas menatap tajam. Bukti? Katanya pelan. Baiklah tuanku. Bukti ada pada hati yang telah kau buat menangis. Kau bisa memalsukan dokumen, menyogok saksi, tapi tidak bisa memalsukan luka di mata orang yang kehilangan. Jalal hakim muda yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Yang mulia Qasim, katanya ragu. Jika memang kesaksian ini palsu, izinkan aku bertanya. Mengapa banyak laporan rakyat yang menghilang setiap kali menyangkut pengadilan kita? Qasim menoleh tajam. Berani sekali kau, Jalal. Namun Jalal menatap balik tanpa gentar. Aku hanya ingin tahu, apakah kebenaran harus selalu dikubur di bawah meja emas? Suasana berubah panas. Rakyat yang hadir mulai bersorak kecil mendukung Jalal. Tapi Qasim segera berteriak. Diam semuanya, ini pengadilan, bukan pasar. Abu Nawas melangkah maju. Tuanku, katanya lembut namun menusuk. Justru karena disinilah pengadilan, maka setiap kata yang keluar seharusnya adalah kebenaran, bukan ancaman. Qasim menatap Abu Nawas dengan mata membara. Ia tahu posisi mulai goyah, maka ia memberi isyarat kepada penjaga untuk membawa sebuah peti kecil ke depan. Baik Abu Nawas, kau ingin bicara soal kebenaran? Ini dia buktinya. Di dalam peti ini ada surat-surat yang menunjukkan bahwa Khalid menunggak pajak selama 3 tahun. Ia membuka peti itu dengan dramatis, tapi yang muncul bukan surat, melainkan tumpukan uang emas yang mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Ruangan sontak bergemuruh. Semua mata terbelalak. Uang apa ini? Teriak Jalal. Qasim memucat, mencoba menutup peti itu dengan cepat. Tapi Abu Nawas lebih cepat. Ia mengambil satu keping emas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Inilah wajah keadilan kalian, katanya lantang. Beginilah hukum bekerja di bawah tangan hakim-hakim yang menjual keputusan untuk harga yang tak lebih dari logam kuning. Sorak dan teriakan rakyat pecah di seluruh ruangan. Penjaga berusaha menenangkan keadaan, tapi suara mereka tenggelam oleh pekikan rakyat yang marah. Qasim berdiri dengan wajah pucat, kehilangan wibawanya. Abu Nawas berbalik menghadap rakyat. Wahai rakyat Baghdad, suaranya bergetar namun kuat. Janganlah kalian melawan hukum, tapi lawanlah mereka yang menodai hukum. Karena hukum sejati bukan di atas meja pengadilan, tapi di hati setiap manusia yang masih tahu mana benar dan salah. Namun sebelum Abu Nawas sempat menyelesaikan kalimatnya, suara keras terdengar dari arah pintu. Pintu besar pengadilan terbuka, dan para prajurit kerajaan masuk dengan langkah berat. Di antara mereka, tampak seorang utusan kerajaan membawa gulungan bersegel merah tanda dari Raja Harun al-Rashid sendiri. Semua orang terdiam. Utusan itu berjalan ke depan dan berkata lantang, "Demi perintah Khalifah, persidangan ini ditunda. Raja sendiri ingin mendengar perkara ini langsung di istana." Rakyat bersorak, sebagian menangis lega. Tapi Abu Nawas hanya menunduk pelan. Ia tahu, permainan baru saja naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Di istana, bukan hanya hakim yang korup, tapi juga kekuasaan yang bisa menelan siapapun yang berani mengguncangnya. Qasim menatapnya dengan mata penuh dendam. Kau pikir kau tenang, Abu Nawas? Di istana, lidahmu tidak akan selancar itu. Raja tidak akan berpihak padamu. Abu Nawas tersenyum tipis. Mungkin benar tuanku, tapi aku tak datang untuk mencari pihak. Aku hanya ingin mencari nurani. Dan jika bahkan istana pun telah kehilangan nurani, maka biarlah aku menjadi gila yang terakhir di antara orang-orang waras yang pura-pura tidur. Suara itu menggema di ruang sidang, memantul di dinding-dinding marmer, menembus hati siapapun yang mendengarnya. Dan ketika Abu Nawas melangkah keluar, semua mata mengikuti punggungnya yang tegap namun tenang seolah tahu. Pertempuran sejati belum dimulai. Karena di balik istana megah, di balik senyum raja yang bijak,
Ada rahasia lain yang lebih kelam menunggu untuk terbongkar. Dan hanya Abu Nawas yang cukup berani untuk membukanya. Istana Baghdad sore itu tampak lebih tegang dari biasanya. Langit berwarna jingga kelam, seolah matahari pun enggan menyinari tempat yang sedang menyimpan kebohongan besar. Di dalam aula pengadilan kerajaan, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya yang berlapis emas, dikelilingi para menteri dan pengawal. Di hadapan mereka, berdirilah Abu Nawas dengan wajah tenang, sementara para hakim yang dulu menghukumnya kini berlutut dalam ketakutan. Abu Nawas, suara raja terdengar berat. Aku telah mendengar banyak hal. Tentang pengadilan yang kotor, hakim yang menjual keputusan, dan kau yang mempermalukan mereka di depan rakyat. Sekarang jelaskan semuanya, dengan sebenar-benarnya. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku, izinkan aku tidak menjelaskan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti yang bisa bicara lebih jujur daripada lidah manusia. Raja menatap penasaran. Bukti apa maksudmu? Abu Nawas menepuk tangannya 3 kali. Seorang pelayan masuk membawa sebuah kantong besar dari kulit unta. Ketika dibuka, kilau emas menyilaukan ruangan. Beberapa menteri langsung terperanjat. Raja berdehem pelan. Uang emas? Benar, tuanku, jawab Abu Nawas dengan tenang. Inilah alat pengukur keadilan di Baghdad. Lihatlah, bagaimana ia bersinar lebih terang daripada wajah siapapun di ruang pengadilan. Suasana hening, semua mata terpaku pada emas itu. Abu Nawas melanjutkan dengan nada sarkastik, "Aku hanya ingin tahu, apakah emas ini lebih dihormati daripada hukum yang tuanku tegakkan?" Raja menatap dalam, mencoba memahami arah permainan Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai si cerdik?" "Tuanku," kata Abu Nawas pelan, "biarkan aku menguji pengadilan ini seperti aku menguji pengadilan sebelumnya. Jika para hakim di sana bisa menolak emas ini tanpa melihatnya, maka Baghdad masih memiliki harapan." Raja tertarik. "Lakukan." Abu Nawas meletakkan kantong emas di atas meja pengadilan istana. "Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa menolak melihat isi kantong ini, silakan berdiri. Aku akan percaya masih ada keadilan di istana." Tak ada yang bergerak. Bahkan para penjaga pun tak mampu menahan pandangan mereka. Kilau emas memantul di dinding istana, membuat semua mata terperangkap oleh cahaya yang memabukkan. Hening yang panjang berubah menjadi malu yang tak terucap. Raja menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Tidak seorang pun berdiri, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, senyum getir muncul di bibirnya. "Maka benar dugaanku, tuanku. Bukan keadilan yang memerintah negeri ini, melainkan emas yang memerintah keadilan." Beberapa menteri langsung protes. "Berani sekali kau menghina istana, Abu Nawas. Mulutmu tajam, tapi tak punya bukti." Teriak yang lain. Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat diam. "Baiklah, kalau kalian ingin bukti, izinkan aku bercerita tentang satu hari di pengadilan, di mana kebenaran ditukar dengan sekeping logam." Ia lalu menatap Hakim Qasim, yang kini duduk di pojok ruangan dengan wajah pucat. "Tuanku Qasim, ingatkah saat aku membawakan surat pengakuanku di depanmu? Kau tak membacanya, tapi langsung memutuskan aku bersalah. Padahal di sana tertulis kalimat yang menjadi cermin untuk hatimu." Abu Nawas mengeluarkan kertas lusuh dari bajunya, membentangkannya di depan raja. "Lihatlah tuanku, ini surat yang kubuat, tertulis, aku akan membayar hutangku bila keadilan masih hidup di pengadilan ini." Tapi Hakim Qasim menjatuhkan hukuman bahkan tanpa mengerti makna kalimat itu. Raja membaca pelan kalimat itu, lalu menatap Qasim dengan mata tajam. "Benarkah ini yang terjadi?" Qasim tergagap. Itu hanya permainan kata, tuanku. Ia mempermainkan hukum." "Tidak, tuanku," sela Abu Nawas cepat. "Akulah yang diuji oleh hukum, tapi ternyata hukum yang gagal dalam ujian itu." Raja menatap lama pada Abu Nawas, lalu menoleh kepada para hakim lainnya. "Bagaimana kalian bisa membiarkan hal ini terjadi?" Salah satu hakim menjawab gugup, Kami hanya menjalankan prosedur, tuanku." Abu Nawas menatapnya tajam. Prosedur tanpa hati hanyalah mesin. Dan jika hukum berubah menjadi mesin, maka manusia tak lebih dari roda yang bisa diganti dengan uang. Kata-kata itu bergema ke seluruh aula. Beberapa menteri mulai menunduk. Abu Nawas melangkah ke depan, menatap raja tanpa rasa takut. "Tuanku, izinkan aku menunjukkan sesuatu lagi." Ia mengambil selembar kain dari sakunya, di dalamnya ada tanah kering, bercampur dengan serpihan perak. "Ini tanah dari desa Khalid,
kepala desa yang keluarganya hancur karena keputusan para hakim. Tanah ini dulunya subur, tapi kini tandus karena air mata rakyat yang mengering. Apakah emas-emas ini bisa menumbuhkan kehidupan di atas kezaliman? Raja terdiam. Ruangan begitu hening hingga suara napas terdengar jelas. Abu Nawas meletakkan tanah itu di atas meja, tepat di samping kantong emas. Dua simbol itu berdiri berdampingan, satu berkilau, satu kusam, namun keduanya berbicara lebih keras dari 1000 kata. Raja menatap keduanya lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti maksudmu, Abu Nawas." Tapi sebelum Raja bisa melanjutkan, tiba-tiba salah satu hakim berdiri dan berteriak, "Tuanku, semua ini jebakan. Abu Nawas ingin menjatuhkan wibawa istana dengan fitnahnya." Penjaga segera menahan hakim itu, tapi Abu Nawas menatapnya dengan senyum dingin. "Wibawa istana, wahai tuan, bukanlah pakaian yang bisa dijaga dari debu fitnah. Wibawa sejati adalah kejujuran yang tak perlu dilindungi oleh prajurit." Raja menatap hakim itu dengan murka. "Diam! Cukup sudah kebohongan di istanaku." Ia kemudian berdiri. Suaranya menggema keras di ruangan itu. "Mulai hari ini semua hakim akan diperiksa. Tak ada satupun yang luput dari penyelidikan. Dan engkau, Abu Nawas, akan menjadi saksi dalam setiap pemeriksaan." Ruang istana hening, tapi ketegangan terasa menebal. Abu Nawas menunduk hormat. "Aku hanya hamba, tuanku. Tapi jika dengan lidahku yang bodoh ini aku bisa menolong kebenaran berdiri lagi, maka biarlah aku berbicara sampai nafas terakhirku." Raja menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau bukan bodoh, Abu Nawas. Kau adalah cermin yang membuat kami malu melihat bayangan sendiri." Namun saat Abu Nawas berbalik untuk pergi, ia sempat melihat sesuatu. Seorang menteri yang duduk di sisi kanan Raja, wajahnya tenang, tapi jarinya mengetuk meja 3 kali, pelan namun teratur. Sebuah isyarat. Dan Abu Nawas tahu, permainan belum selesai. Di balik kemenangan kecil hari itu, ada bayangan kekuatan yang lebih besar, yang masih bersembunyi di balik tirai kekuasaan. Dan Abu Nawas pun sadar pertempuran berikutnya tidak lagi soal hakim yang korup, tapi tentang siapa yang sesungguhnya mengendalikan istana. Hari itu, langit di atas kota tampak muram. Awan gelap menggantung seperti kain duka yang menutupi matahari. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan lalu lintas, satu tempat tampak lebih tegang dari biasanya, gedung Pengadilan Agung Baghdad. Semua orang tahu, hari ini Abu Nawas akan diadili, tapi bukan perkara biasa. Tuduhannya, penghinaan terhadap para hakim kerajaan dan penghasutan terhadap rakyat. Ironis, karena yang duduk di kursi terdakwa bukan penjahat, melainkan satu-satunya orang yang berani membongkar kebusukan para hakim itu sendiri. Ketika Abu Nawas digiring masuk, suasana ruang sidang mendadak hening. Ia berjalan dengan langkah tenang, wajahnya tersenyum meski di sekelilingnya berdiri penjaga bersenjata. Di kursi depan duduk Hakim Jalaluddin, pria tua dengan jubah ungu dan wajah licik yang berusaha tampak bijaksana. Di sampingnya ada Hakim Karim dan Hakim Rashid, dua orang yang sama-sama pernah disindir Abu Nawas dalam debat-debatnya yang lalu. "Wahai Abu Nawas," suara Jalaluddin bergema, "engkau telah membuat kegaduhan di negeri ini. Engkau menuduh kami korup, padahal kami penegak keadilan. Apa pembelaanmu?" Abu Nawas tersenyum ringan. "Tuanku Hakim," katanya dengan tenang, "saya tidak menuduh. Saya hanya menyingkap apa yang sudah lama ditutupi." Ruangan bergemuruh. Para hakim saling pandang dengan wajah tegang. Jalaluddin menatapnya tajam. "Kau berani berbicara begitu di depan kami? Justru karena saya di depan kalian, maka saya harus berkata jujur," balas Abu Nawas lembut. Suara itu membuat sebagian rakyat yang hadir di balkon pengadilan berbisik kagum. Mereka tahu, hanya Abu Nawas yang cukup berani berbicara demikian. Tapi bagi para hakim, itu penghinaan. "Cukup," bentak Hakim Karim sambil menghantam meja dengan palu kayu. "Kau pikir rakyat bodoh dan akan percaya pada kata-katamu? Kau hanya pelawak yang pandai berputar lidah." Namun Abu Nawas tak menunjukkan kemarahan. Ia malah menatap lurus ke mata Karim dan berkata pelan, "Jika pelawak bisa membuat rakyat percaya lebih dari hakim, mungkin bukan pelawak yang salah, tapi hakim yang kehilangan kejujuran." Hening. Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Bahkan Jalaluddin pun tampak kehilangan kata. Namun dengan cepat ia menegakkan tubuhnya lagi dan berkata, "Kami akan buktikan siapa yang benar. Mulai hari ini pengadilan akan digelar selama 3 hari 3 malam.
Jika engkau benar, Tuhan akan menolongmu. Tapi jika engkau berdusta, biarlah engkau binasa oleh sumpahmu sendiri." Abu Nawas menatap para hakim dengan senyum tipis. "Baiklah, tapi aku juga punya satu permintaan." "Permintaan apa?" tanya Jalaluddin. "Biarkan sumpah itu berlaku untuk kita semua di ruangan ini," kata Abu Nawas tenang. "Jika aku berdusta, biarlah Tuhan menghukumku. Tapi jika kalian yang berdusta, biarlah Tuhan membuka aib kalian satu persatu." Wajah para hakim mendadak tegang. Beberapa bahkan menelan ludah. Namun karena gengsi, Jalaluddin mengangkat palu dan berkata lantang, "Disetujui." Sorak rakyat di luar gedung pun pecah. Sebagian berdoa, sebagian berharap keadilan benar-benar turun dari langit hari itu. Malamnya hujan turun deras. Petir menyambar atap pengadilan seolah langit ikut marah. Di ruangan tertutup, para hakim berkumpul. Jalaluddin menatap dua rekannya dengan wajah murung. "Kita harus hati-hati. Abu Nawas punya cara licik. Ia bisa membuat kita terlihat bersalah meski tidak licik," potong Rashid dengan nada gugup. "Tapi dia seperti tahu apa yang kita sembunyikan." Karim menatapnya sinis. "Kau takut, Rashid? Jangan lupa, kita punya raja di pihak kita. Abu Nawas hanya rakyat biasa." Namun malam itu, suara aneh terdengar dari balik dinding pengadilan. Bisikan, seperti suara angin yang memanggil nama mereka satu persatu. Jalaluddin, Karim, Rashid. Mereka menatap ke sekeliling dengan wajah pucat. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya tirai yang bergoyang pelan, seolah ada yang bersembunyi di baliknya. Rashid berdiri gemetar. Aku rasa ini akibat sumpah tadi," katanya lirih. "Jangan bodoh," bentak Jalaluddin. "Itu cuma ilusi." Namun di luar ruangan, penjaga malam melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan tinggi kurus berjalan di koridor pengadilan. Wajahnya samar, tapi senyumnya mirip sekali dengan Abu Nawas. Ketika penjaga mencoba memanggil, sosok itu menghilang. Hanya suara tawa kecil yang tertinggal menggema di lorong-lorong kosong. Keesokan paginya, pengadilan kembali dibuka. Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhana, tapi wajahnya bersih dan tenang. Sedangkan para hakim terlihat pucat dan lelah. Matanya merah seperti tak tidur semalaman. "Apakah kalian siap melanjutkan sidang?" tanya Abu Nawas lembut. Karim menatapnya dengan amarah. "Jangan sok suci, kami akan buktikan dosamu hari ini." Namun sebelum mereka mulai, terdengar teriakan dari luar ruangan. Seorang penjaga berlari masuk sambil gemetar. "Tuanku, Hakim Rashid meninggal." Tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah, dengan tulisan di dinding. Semua orang terdiam. Jalaluddin berdiri terperanjat. "Tulisan apa?" tanyanya tergagap. Penjaga itu bergetar. Tulisan itu berbunyi, "Sumpah itu dimulai dari yang paling berdusta." Suasana pengadilan berubah mencekam. Jalaluddin perlahan menatap Abu Nawas, yang hanya menunduk, bibirnya membentuk senyum kecil namun misterius. "Jangan khawatir, tuanku," katanya pelan. "Tuhan baru saja menegakkan keadilan. Dan ini baru permulaan." Rakyat yang hadir di ruang sidang mulai berbisik ketakutan. Beberapa yakin Abu Nawas punya kekuatan gaib, sementara yang lain percaya Tuhan benar-benar campur tangan. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, tak ada lagi yang memandang Abu Nawas hanya sebagai pelawak. Ia kini menjadi simbol ketakutan bagi hakim-hakim korup. Dan malam berikutnya, satu lagi hakim akan menerima giliran nasibnya. Sejak insiden malam sebelumnya, kabar kematian Hakim Rashid tersebar cepat di seluruh Baghdad. Rakyat bersorak senang, sebagian takut, sebagian bingung. Pengadilan yang sebelumnya angkuh kini penuh ketegangan tak kasat mata, karena hakim yang tersisa menyadari bahwa kebenaran, meski tak tampak, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada apapun di dunia ini. Di istana, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya. Matanya menatap jauh ke jendela, seolah mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" gumam Raja, suaranya nyaris hilang di antara dentingan lonceng jam istana. Ia tahu Abu Nawas tak sekadar cerdik. Ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat hati Raja bergetar, setidaknya dengan rasa takut akan kebenaran. Setelah beberapa hari mengamati pengadilan dari jauh, Raja memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, mengenakan jubah kusam, dan membawa sebuah perkara kecil sengketa warisan antara dua pedagang.
Raja ingin menguji para hakim yang tersisa tanpa mereka tahu bahwa tuan mereka sendiri sedang duduk di barisan terdakwa yang samar. Begitu Raja masuk ke ruang sidang, Abu Nawas tersenyum samar, mengenali penyamaran sahabatnya. "Ah, tuanku, rupanya Raja ingin melihat kebenaran sendiri," bisiknya pelan. Tak ada yang menyadari percakapan itu kecuali Raja sendiri. Para hakim menatap tamu baru itu dengan sikap angkuh. "Siapa ini?" tanya Jalaluddin, mencoba tetap tegas. Seorang hakim muda menjawab, "Seorang rakyat yang ingin mengajukan sengketa, tuanku." Jalaluddin mengangguk. "Biarkan dia bicara, tapi jangan membuat kekacauan." Raja menaruh dokumen di atas meja dan menjelaskan masalah warisan secara singkat. Kemudian ia menunggu. Sebagai penguji, Raja ingin melihat apakah para hakim akan bersikap adil atau tetap menuntut tanda terima kasih yang tersembunyi di balik keputusan mereka. Hakim Jalaluddin membuka suara dengan nada halus. "Kalau engkau ingin agar perkara ini diputuskan cepat, beri sedikit tanda terima kasih." Raja menatapnya tanpa berkedip, lalu dengan tenang mengeluarkan kantong kecil berisi emas dan menyerahkannya. Tanpa ragu, Jalaluddin mengambilnya dan tersenyum puas. Raja tetap tenang. Ia telah menebak perilaku itu, namun Raja tidak langsung mengungkap identitasnya. Ia ingin melihat sampai mana hakim itu akan melanjutkan kebiasaan korupnya. Abu Nawas menatap Raja dengan senyum penuh arti. "Tuanku," katanya pelan, "kau telah melihat kebusukan yang tak tampak oleh mata biasa. Inilah yang kerap terjadi di pengadilan. Mereka yang seharusnya menjaga kebenaran, malah menjualnya kepada siapapun yang membayar lebih." Raja mengangguk diam. Ia merasa Abu Nawas bukan hanya cerdik, ia adalah cahaya yang menembus tirai kegelapan istana. Namun Raja tak semata-mata puas dengan pengamatan itu. Ia ingin memberikan pelajaran langsung kepada para hakim korup. Maka setelah sidang rakyat biasa selesai, Raja berdiri, menyingkap jubahnya, dan menatap semua hakim dengan suara lantang. "Aku adalah Raja Baghdad, dan kalian, hakim-hakim pengadilan, telah memperjualbelikan hukum demi kepentingan sendiri." Teriakan itu mengguncang ruang sidang. Wajah para hakim pucat pasi. Mata Jalaluddin melebar, mulutnya ternganga, sementara hakim muda yang berdiri di sampingnya menunduk, tidak berani mengangkat pandangan. Raja melangkah maju. "Lihatlah sekeliling kalian. Rakyat datang bukan untuk memuja kekuasaan, tapi untuk menuntut keadilan. Dan kalian telah mengkhianati kepercayaan itu." Abu Nawas berjalan di sisi Raja, tetap tenang, namun menatap para hakim dengan tatapan yang membuat mereka merinding. "Kalian lihat, tuanku," katanya, "bagaimana kebohongan akan segera ditinggalkan begitu cahaya kebenaran menembus tirai. Kini mereka tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi." Seorang hakim mencoba membela diri. "Tuan, kami hanya mengikuti prosedur. Kami tidak pernah berniat merugikan rakyat." Abu Nawas tersenyum tipis. "Prosedur tanpa nurani hanyalah lembaran kertas kosong, dan kertas kosong itu tak akan pernah menahan derita rakyat yang menatap kalian dengan harap." Raja menatap hakim itu dengan tatapan menusuk. "Dari hari ini semua tindakan kalian akan diperiksa. Setiap perkara yang pernah kalian tangani akan diperiksa ulang, dan tidak seorang pun yang luput dari penyelidikan." Suasana ruang sidang begitu tegang hingga terdengar detak jam yang keras. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berbicara pelan ke Raja. "Tuanku, jika hukum di sini masih bisa diperbaiki, izinkan aku tetap menjadi saksi kebenaran. Aku mungkin gila di mata mereka, tapi aku satu-satunya yang bisa melihat apa yang tidak ingin mereka lihat." Raja menatapnya lama. "Kau bukan gila, Abu Nawas. Kau adalah cermin yang menunjukkan wajah kita yang sebenarnya." Tiba-tiba, seorang menteri yang duduk di sisi kanan Raja berbisik lirih, namun cukup keras bagi Abu Nawas. "Perhatikan baik-baik. Beberapa di antara mereka akan mencoba menyuapmu, meski kau berada di sisi Raja. Jangan percaya pada apapun yang mereka ucapkan." Abu Nawas mengangguk kecil. Senyum misterius muncul di wajahnya. Ia tahu permainan baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Raja pun menyadari hal itu. Abu Nawas bukan hanya menguji hakim, tetapi juga menguji istana. Siapapun yang melihat dengan mata terbuka akan tahu, pertarungan kebenaran dan kebohongan kini mencapai puncaknya. Di balkon, rakyat menyaksikan peristiwa itu dari jauh. Mereka mulai berbisik, sebagian kagum, sebagian takut. Namun satu hal yang pasti,
Abu Nawas telah menempatkan raja di sisi kebenaran dan hakim-hakim korup pada posisi yang rapuh. Dan malam itu, di ruang pengadilan terdengar langkah kaki seorang hakim yang tergesa-gesa. Namun hanya suara itu yang terdengar. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu hal pasti, keadilan yang lama tertidur kini perlahan terbangun, dan Abu Nawas adalah pemicunya. Hari berikutnya, Baghdad tampak berbeda. Angin pagi berhembus lebih sejuk, tetapi di gedung pengadilan, ketegangan menggantung seperti kabut tebal. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan Raja Harun al-Rashid, yang duduk di singgasana sementara para hakim korup menunggu dengan wajah pucat dan gemetar. Tak ada yang berani berbicara, karena mereka tahu bahwa permainan ini bukan sekadar ujian hukum, tetapi ujian moral, dan sang pemenang hanya satu, kebenaran. Raja menatap sekeliling ruang sidang, lalu berkata lantang, "Mulai hari ini, setiap hakim akan diperiksa secara menyeluruh. Semua kasus yang pernah ditangani akan dibuka kembali. Tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri." Sementara itu, Abu Nawas berdiri di sisi raja, wajahnya tenang. Senyum tipis menghiasi bibirnya seperti mengetahui rahasia yang tak mampu ditangkap para hakim. Para hakim tersentak. Mereka menatap satu sama lain dengan panik. Jalaluddin yang biasanya angkuh kini menunduk, menutupi wajahnya dengan jubah, mencoba menahan rasa takut yang mencekam. Ini tidak adil, gumamnya lirih. Abu Nawas menatapnya tajam. Adil atau tidak, Tuan Hakim, hanyalah cermin dari hati, dan hati kalian sudah lama tertutup oleh keserakahan. Seorang hakim muda mencoba membela diri. Kami hanya menjalankan prosedur, Tuanku Raja. Prosedur tanpa nurani, jawab Abu Nawas pelan, hanyalah kertas kosong, dan kertas kosong tidak bisa menahan tangisan rakyat yang ditindas. Raja kemudian mengangkat tangan. Abu Nawas akan menjadi saksi dalam setiap pemeriksaan. Ia akan menunjukkan di mana letak kesalahan kalian, di mana keadilan hilang, dan di mana kebohongan kalian menutupi kebenaran. Semua akan terbuka di hadapan rakyat. Abu Nawas menatap para hakim satu persatu. "Kalian ingat tanah dari desa Khalid yang saya tunjukkan beberapa hari lalu?" katanya pelan. "Itulah simbol dari pengadilan yang kalian sia-siakan. Setiap perkara yang kalian putuskan demi uang, setiap anak yatim yang menangis karena keputusan kalian, semua itu kini menjadi saksi. Dan saksi-saksi itu lebih jujur daripada kalian." Para hakim semakin pucat, bahkan Jalaluddin menelan ludah. Ia menatap Abu Nawas dengan mata membara, mencoba menemukan celah untuk menyerang. "Kau berani sekali, Abu Nawas. Kau pikir rakyat akan percaya padamu lebih daripada kami?" Abu Nawas tersenyum, suara lembut namun menusuk. "Rakyat tidak pernah salah, hanya mereka yang menutup mata yang tersesat." Raja kemudian memanggil seorang juru tulis dan memerintahkan semua dokumen lama dari pengadilan dibawa ke ruang sidang. Setiap perkara yang mencurigakan dibuka, setiap bukti diulang, setiap saksi dipanggil kembali. Sejak pagi hingga sore, ruang sidang dipenuhi kegaduhan. Beberapa hakim mencoba memutarbalikan fakta, namun Abu Nawas selalu hadir untuk menangkis dengan kata-kata yang cerdas dan tajam, yang membuat mereka tersudut dan tak mampu berbohong. Di luar, rakyat mulai berkumpul, mendengar kabar bahwa pengadilan sedang dibersihkan. Sorak-sorai terdengar dari jendela, beberapa membawa lilin, beberapa membawa kain putih sebagai tanda dukungan bagi keadilan. "Abu Nawas benar," mereka berseru. "Rakyat tak akan dibohongi lagi." Malam mulai turun, tapi sidang masih berlangsung. Raja menatap Abu Nawas, berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, aku tak pernah melihat seseorang mampu mengguncang istana dan mengubah jalannya keadilan hanya dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku, kebenaran tidak membutuhkan pedang atau harta. Ia hanya membutuhkan hati yang tidak takut untuk berbicara dan lidah yang tidak takut menyingkap kebohongan." Kemudian, Raja berdiri dan menatap para hakim dengan suara bergetar marah. "Kalian semua terbukti bersalah. Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan telah kalian jadikan ladang keserakahan. Mulai hari ini, kalian dicopot dan diganti dengan hakim-hakim yang jujur, yang takut kehilangan kebenaran lebih dari takut kehilangan emas." Para hakim menunduk, sebagian menangis diam-diam. Kata-kata raja lebih menampar daripada palu hukum yang jatuh. Abu Nawas melangkah maju, menepuk bahu Jalaluddin yang terlihat kaku. "Jangan takut, aku tidak membalas dendam. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa keadilan bukan kursi untuk duduk,
tetapi beban yang harus dipikul dengan hati. Jalaluddin menatap Abu Nawas, mata berkaca-kaca. Aku mengerti, gumamnya lirih. Ia menyadari betapa salahnya selama ini. Abu Nawas menoleh ke raja. Tuanku, biarkan rakyat melihat bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa pedang, tanpa ancaman, tetapi hanya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dan biarkan mereka tahu siapapun yang melupakan keadilan akan selalu menemukan cermin yang menyingkap kebohongan mereka. Raja mengangguk, hatinya lega. Mulai hari ini pengadilan Baghdad akan bersih, dan rakyat akan kembali percaya pada hukum. Dan setiap kali mereka berbicara tentang keadilan, mereka akan mengingat nama Abu Nawas. Rakyat bersorak di luar gedung pengadilan. Lampu-lampu diterangi lilin-lilin, dan suara tawa bahagia menggema di jalan-jalan Baghdad. Abu Nawas tersenyum, menatap langit malam. Ia tahu, perjuangan untuk kebenaran tidak pernah berakhir. Tapi malam itu, setidaknya, cahaya keadilan telah bersinar terang. Di balik semua sorak dan kemenangan itu, Abu Nawas tersenyum kecil, mengetahui masih ada ujian-ujian lain yang menanti. Namun ia juga sadar satu hal, hati yang takut kehilangan kebenaran lebih kuat dari semua kekayaan dunia. Dan di sanalah Abu Nawas berdiri, menjadi simbol abadi bagi rakyat, sebagai penegak kebenaran yang menertawakan kebohongan demi keadilan. Setelah kemenangan yang gemilang di pengadilan, Baghdad terasa berbeda. Jalan-jalan dipenuhi sorak rakyat yang bersorak gembira, suara trompet dan beduk berkumandang dari masjid-masjid, dan lilin-lilin diterangi di jendela rumah-rumah sebagai simbol kebangkitan keadilan. Namun di istana, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya. Matanya menatap Abu Nawas dengan rasa kagum dan heran. "Wahai Abu Nawas," ujar Raja dengan suara yang penuh kekaguman, "kau telah menolongku menegakkan keadilan tanpa pedang, tanpa ancaman, hanya dengan akal dan lidahmu yang tajam. Tidak pernah kubayangkan, seorang rakyat biasa bisa mengguncang pengadilan dan menundukkan hati para hakim korup." Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berbinar dengan kilau kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memahami hati manusia. "Tuanku," katanya, "keadilan bukanlah sesuatu yang dijaga oleh kekuatan atau harta. Ia dijaga oleh hati yang takut kehilangan kebenaran, lidah yang berani menyingkap kebohongan, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, meski dunia melawan." Raja mengangguk perlahan, menyadari bahwa kata-kata Abu Nawas lebih berharga daripada semua harta kerajaan. Ia pun memerintahkan agar pengadilan dibersihkan sepenuhnya. Para hakim yang terbukti korup dicopot dari jabatannya, diganti dengan hakim-hakim baru yang dikenal jujur dan berintegritas. Setiap keputusan lama diperiksa ulang, dan setiap rakyat yang dirugikan diberi keadilan yang tertunda bertahun-tahun. Abu Nawas kemudian dipanggil ke halaman istana di hadapan rakyat yang berkumpul. Mereka menatapnya dengan kagum dan rasa hormat yang tulus. "Hari ini," kata Abu Nawas, suara tenangnya menembus kerumunan, "kita telah belajar satu hal. Kebenaran mungkin tertindas, tapi ia tidak pernah mati. Ia akan selalu menemukan jalan untuk bangkit, meski melalui jalan yang paling aneh sekalipun." Rakyat bersorak, beberapa menangis haru, sebagian lagi menepuk-nepuk bahu sahabatnya, merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang berani menantang ketidakadilan. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu menatap raja. "Tuanku, pengadilan kini bersih, tapi ingatlah, keadilan bukanlah sesuatu yang sekali ditegakkan lalu selesai. Ia harus dijaga, diperbarui, dan dihormati setiap hari. Hanya hati yang takut kehilangan kebenaran yang dapat memastikan hukum tetap hidup." Raja tersenyum, lalu menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. "Aku berjanji, mulai hari ini, pengadilan akan menjadi benteng rakyat, bukan lahan bagi keserakahan. Dan kau, Abu Nawas, akan selalu menjadi penasihatku yang paling berharga. Bahkan jika suatu saat aku harus pergi, rakyat akan selalu mengenang namamu sebagai simbol kebenaran dan keberanian." Abu Nawas mengangguk, namun senyumnya tetap misterius. Ia tahu, perjuangan untuk kebenaran tidak pernah berhenti. Dunia selalu dipenuhi godaan, ketamakan, dan kebohongan. Namun malam itu, di bawah cahaya bulan Baghdad, ia merasakan kepuasan yang langka. Ia telah menegakkan keadilan tanpa melukai siapapun, hanya dengan kecerdikan, kata-kata, dan keberanian untuk menyingkap kebohongan. Sejak hari itu, Abu Nawas menjadi legenda hidup. Setiap rakyat Baghdad tahu
Jika mereka mendengar kata keadilan, mereka akan teringat pada senyum Abu Nawas yang menertawakan kebohongan demi membela kebenaran. Anak-anak belajar kisahnya dari orang tua, pedagang menceritakannya di pasar, dan bahkan para hakim baru dibimbing dengan prinsip-prinsip yang ia tanamkan. Namun yang paling penting, Abu Nawas mengajarkan satu pelajaran abadi. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari gelar, harta, atau kekuasaan. Ia datang dari keberanian untuk menegakkan kebenaran, bahkan ketika semua orang menentangmu, bahkan ketika dunia tertawa padamu. Raja mengadakan pesta besar untuk menghormatinya, tetapi Abu Nawas memilih duduk di pojok, menatap rakyat yang bersorak. Ia tahu, keadilan tidak bisa dirayakan hanya dengan pesta atau pujian. Ia harus dirasakan oleh setiap orang, setiap hari, dalam setiap tindakan kecil. Di senja itu, Baghdad bersinar dengan harapan baru. Dan di atas balkon istana, Abu Nawas tersenyum tipis, menatap bintang yang mulai bermunculan di langit malam. Senyum itu bukan hanya untuk kemenangan hari ini, tetapi untuk semua hari yang akan datang, ketika kebenaran harus terus dijaga. Rakyat tahu satu hal, selama Abu Nawas masih ada, tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama, dan tidak ada ketidakadilan yang bisa menaklukkan hati yang berani. Ia bukan sekadar manusia, melainkan simbol abadi bagi keberanian, kecerdikan, dan keadilan yang tak ternilai harganya. Dan dari sudut pandang mereka yang menyaksikan, satu hal pasti, Abu Nawas telah menegakkan keadilan, mengubah hati para hakim, dan memberi Baghdad senyum yang tak akan pernah pudar, senyum kebenaran.